Ini udah hari ke-500 alias setahun lebih game Black Myth Wukong belum muncul bajakannya. Persona 3 Reload masih belum terjebol dan aman dari pembajakan hampir 2 tahun sejak rilis di PC. Si Abasuke nih udah 200 hari lebih ini belum juga muncul versi gratisannya. Ya itu pun kalau muncul aku juga ragu ada yang mau download ini game ya meskipun muncul versi gretongannya nih. Nah kenapa? Kenapa kok rasanya sekarang game bajakan tuh makin jarang ada ya? Makin susah tuh buat nemuin judul-judul game baru nampang di website bajakan kayak OVA, Skit, Anchor, Bagas 1. Padahal dulu nih dapetin game-game bajakan tuh gampang banget. Tinggal tulis nama game terus tambahin kata free download. Udah bisa nikmatin game AAA seharga ratusan ribu rupiah itu secara gratis. Sekarang bukannya dapet game malah dapet virus sama adware iklan pembesar kanjut. Nah, di bacotan gaming episode kali ini aku Lajunta, gamers yang dulunya tukang downloadin ya dan beli game tani, tapi alhamdulillah sekarang udah tobat dan nggak pernah lagi nyari game gratisan di web torrent dan web-web macam tadi ya. Dan hari ini aku bakal ngebedah kenapa sekarang game bajakan udah jarang ada berdasarkan pengalamanku dan data-data di internet. Jadi ayo kita bedah misteri ini bareng-bareng. Dari zaman empu gandring masih bikin keris sampai sekarang udah bisa bikin laptop, yang namanya game bajakan itu udah banyak muncul. Bahkan bisa dibilang udah jadi budaya di industri game. Meskipun ini adalah kebiasaan yang udah mengakar dan terus-terusan terjadi hingga era sekarang, para pelaku industri game masih tetap berupaya buat menjaga dan melindungi karya-karya mereka sebagai hasil kreativitas, waktu, dan duit yang mereka keluarin. Di era komputer game tahun 80-90-an, cara developer buat ngelindungin game atau software itu adalah pakai serial code yang biasanya ada di dalam paket penjualan game yang dulu medianya masih pakai kaset tape, floppy disk, atau CD-ROM. Biasanya kode ini kudu diinput di aplikasi installer gamenya, jadi bakal muncul tuh kotak-kotak kosong buat tempat masukin kodenya. Dan jelas, metode ini sama sekali nggak efektif buat ngunci file tersebut. Karena ibaratnya sebuah kunci ya, game-game ini bisa dibuka sama siapa aja asalkan mereka pegang kuncinya. Jadi kalau udah ada satu orang yang beli, CD key ini bisa dibagi-bagiin di mana aja, kesebar secara gratis dan bebas meskipun ini jelas-jelas dilarang ya. Dan CD key zaman dulu itu bisa di-abuse pemakaiannya karena di zaman itu belum ada yang namanya online check kayak sekarang. Software nggak punya cara buat nanya ke server, ini kunci udah dipakai sama si siapa aja ya? Nggak bisa. Software cuma percaya sama satu hal, yaitu kodenya bener atau enggak. Jadi dulu itu developer game benar-benar bergantung sama hati nurani player buat nggak bagi-bagiin CD key ini ke sembarang orang. Jelas, ini hal yang mustahil banget ya buat terjadi. Bahkan sekarang aja kita masih kadang nemuin kan reruntuhan relik bernama CD key ini bertebaran di internet. Dan bisa jadi kita pun pakai gitu waktu install software atau game jadul kayak Sims 1, Call of Duty, Diablo 2, StarCraft, dan lain-lain. Nah, setelah masa CD key atau serial key yang jauh dari kata efektif buat jadi tameng membajakan, muncullah yang namanya program anti-tamper atau biasanya disebut DRM atau DRM yang menjadi program anti pembajakan yang paling banyak dipakai sampai sekarang. Nah, sebelum ke sono nih, kita bahas dulu cikal bakalnya anti-tamper ini dengan kemunculan program bernama Secure ROM bikinannya Sony. Awalnya, program ini dibuat untuk ngecekin kalau disk yang dipakai buat install suatu software itu adalah disk asli dan bukan bajakan. Jadi, setiap disk original itu bakal ditempelin sama tanda tangan digital yang bisa didetek sama si Secure ROM. Dan kalau nggak ada tanda tangan digital ini, ya nggak bisa main. Nggak bisa CD atau DVD burn-burnan bikinan sendiri dapat tanda tangan digital ini. Bakal keluar tuh tulisan please insert valid CD or DVD. Wah, dengan ini akhirnya pembajakan bisa dimusnahkan nih. Nah, itu yang ada di pikirannya Sony waktu nge-launch ini sistem. Cuman di era inilah mulai banyak bermunculan yang namanya Wares Group atau grup tukang nge-crack yang kerjaannya itu ngejebol tameng anti-tamper atau program anti-piracy ini kayak Reloaded, Defiance, Firelight, dan masih banyak lagi. Nama-nama ini emang familiar banget di telinga kita ya. Soalnya setiap mau install game bajakan, nama-nama ini muncul terus gitu. Nah, di tangan para grup cracker ini, Secure ROM ini berubah dari yang tadinya tameng pelindung game malah jadi proyek sia-sianya Sony. Karena bagi grup cracker, jebolin atau ngakalin sistem tanda tangan digital ini ternyata nggak serumit itu. Cracker cuman perlu nyari jalur bypass, di mana nggak perlu lagi yang namanya pengecekan disk. Di dalam file gamenya, mereka cari tuh mana kode yang nunjukin perintah kalau nggak ada
ada disk nggak boleh masuk. Nah, setelah ketemu, kode itu dihapus dan simsalabim, game bisa jalan tanpa verifikasi disk lagi. Bahkan bisa dijalankan tanpa perlu disk sama sekali. Makanya kalau kalian ingat dulu ada istilah NoCD, yang mana itu adalah hasil file game yang udah diobrak-abrik kode binernya sama cracker biar lolos proses verifikasi ini. Nah, lihat sistem anti-piracy-nya bisa dijebol dengan gampang sama cracker. Securom kembali ngubah sistemnya jadi online verification yang juga sampai sekarang ini masih dipakai. Securom mulai ngewajibin game yang baru diinstal buat terkoneksi ke internet dan lapor ke server pusat mereka buat verifikasi lisensi. Metode ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada ngecek barang fisik kayak disk verification. Apalagi ini kudu pakai internet. Cuman online verification miliknya Securom ini masih cacat banget. Jauh dari kata sempurna, masih bisa dijebol sama cracker. Terus nyusahin user juga karena kudu connect ke internet kalau mau buka game. Sebenarnya selain Securom, di masa internet udah makin terjangkau, banyak pula developer yang pakai sistem proteksi anti-piracy berbasis online verification kayak Steamworks. Cuma ya gitu, tinggal nunggu waktu aja buat para grup cracker ini nemuin celah buat bisa bobol dan rekayahin jalur online activation ini. Makanya kan ada waktu antara waktu rilis game dan game tersebut berhasil dibajak, tapi nggak jarang juga tuh yang bisa langsung ke-crack di hari pertama rilis, saking lemahnya proteksi anti-piracy yang dipakai. Nah, setelah Securom gagal buat melindungi game dari serangan bajak laut, Sony akhirnya ngejual divisi keamanan digital mereka ke Denuvo, sebuah sistem anti pembajakan paling sempurna, paling protektif, paling nggak bisa dijebol, yang membuat era kegelapan untuk para gamer gratisan ini resmi dimulai. Setelah bertahun-tahun lamanya, developer game harus pasrah melihat gamenya dicolong seenaknya sama para pembajak, muncullah Denuvo, sebuah sistem anti-piracy yang kala itu baru beneran kerasa kayak tameng kuat buat melindungi game-game PC dari pembajakan. Game yang pertama kali pakai Denuvo ini adalah FIFA 15, gamenya EA. Wajar banget ya mereka yang pakai ya, buat langsung kasih proteksi semaksimal mungkin buat gamenya. Lawang namanya juga EA gitu. Bahkan sampai sekarang pun mereka masih hobi banget masangin anti-cheat di game EAFC. Yang bangkainya nih sering banget bikin gamenya jadi nggak bisa dibuka atau nge-freeze di tampilan login awal, apalagi kalau pakai versi Steam. Tapi ajaibnya masalah game nggak bisa dibuka di EAFC ini nggak kutemuin di versi konsol kayak PS5 ini nih, yang tinggal select gamenya aja udah bisa kebuka dengan cepat. Gamenya lancar banget, nggak ada frame drop karena waktu gameplay ini udah di lock di 60 fps. Makanya aku saranin banget buat kamu beli disk game EAFC versi PS5 dan Blu-ray game-game PS5 lain di keranjang yang aku taruh di sebelah sini nih. Mau beli konsolnya sekalian, itu juga ada. Udah aku siapin dan pilihin toko yang terpercaya karena selain semua barangnya original, garansi yang ditawarin pun resmi dan jelas. Jadi langsung aja cek keranjang di bawah, siapa tahu harganya lagi diskon parah. Lanjut ke pembahasan. Nah, setelah si EA ini pakai Denuvo, awalnya game ini bener-bener kebal dan sama sekali nggak bisa dibajak. Bahkan kasus ini bikin salah satu grup cracker terkenal, 3DM, saya bilang kalau adanya Denuvo ini bisa jadi bikin game nggak bisa dibajak bahkan sampai 2 tahun ke depan. Artinya dari tahun 2014 sampai seenggaknya tahun 2016, game-game baru bakalan nggak bisa dibajak gara-gara ada Denuvo. Waduh, mati nih nggak bisa main game baru selama 2 tahun ke depan. Nah, itu yang ada di pikiranku waktu masih jadi pembajak handal di tahun itu. Belum lagi habis FIFA 15, makin banyak developer yang akhirnya masangin Denuvo ke game-game bikinannya, meskipun kudu bayar mahal ke Denuvo. Dan yang tadinya cuma FIFA doang yang ngepakai, game-game EA lain akhirnya juga masang Denuvo, kayak Dragon Age Inquisition dan Battlefield Heartland. Terus Konami juga ikut-ikutan tuh pakai di game MGS5. Square Enix hampir semua dipakein tuh, kayak Rise of the Tomb Raider, FF15, sama Just Cause 3. Dan makin kesini, makin banyak pula developer yang ngasih Denuvo buat gamenya. Meskipun akhirnya game bajakan mulai muncul lagi dan nggak nyampe 2 tahun, tetap aja rasanya lama banget gitu nungguin ada game-game baru yang langsung bisa kebajak. Bisa berbulan-bulan sampai 1 tahun para gamer gratisan itu kudu nungguin gamenya bisa kejebol sama para cracker. Soalnya selain ada Denuvo, waktu itu juga cuma sedikit ya grup cracker yang bener-bener niat buat cari metode ngejebolin si Denuvo ini. Seingatku yang aktif banget waktu itu cuman grup 3DM sama CPY atau Konspirasi. Kedua grup ini berhasil bikin crack buat game yang ada Denuvo-nya. Tapi waktu itu banyak yang kualitas cracknya tuh masih jelek banget. Entah itu ngebikin gamenya nge-crash mulu atau performance-nya jadi hancur. Denuvo juga terus-terusan rajin update proteksinya ini. Waktu ada kasus game yang berhasil kebajak ya, pihak Denuvo langsung memperbaiki sistem proteksinya dan ngebikin grup-grup cracker harus terus-terusan nyari jalan keluar
besar buat bisa bypass dan bikin crack buat jebolin Denuvo. Kemunculan Denuvo ini benar-benar jadi mimpi buruk ya buat para gamer bajakan. Bayangin, mereka yang udah kebiasaan dapat game bajakan dari hari pertama rilis, sekarang kudu nunggu lama dan gak ada kepastian juga tuh kalau game yang mereka tungguin itu bakal bisa kebajak. Bahkan sampai sekarang. Aku inget banget Just Cause 3 itu dulu baru bisa kebajak itu setahun lebih dari awal rilis. Mau lanjutin ceritanya Mbak Lara di Rise of the Tomb Raider ya, itu kudu nunggu hampir setahun. Padahal spoiler udah bertebaran di mana-mana. FIFA 16 sampai sekarang bajakannya masih goik. Semua ini gara-gara Denuvo. Tapi apakah ini adalah akhir dari game bajakan? Sayangnya enggak. Layaknya ungkapan habislah gelap terbitlah terang, game bajakan berhasil comeback. Bahkan menciptakan era keemasan baru mulai tahun 2017 sampai puncaknya di tahun 2020. Ini adalah periode di mana Denuvo yang tadinya dianggap tameng yang sulit buat ditembus, tiba-tiba aja pertahanan mereka jadi setipis tisu gitu. Pemicunya adalah grup cracker bernama CP ya, atau konspirasi tadi ya, yang berhasil nemuin celah di algoritmanya Denuvo. Abis celahnya ketemu, akhirnya makin ramai tuh grup cracker yang tiba-tiba balik ngebajak game lagi kayak Codex, Steampunk, Foxy, dan lain-lain. Game-game kayak RE7, Tekken 7, FF15, disusul game-game lain tuh akhirnya bisa dibajak cuma dalam hitungan hari, bahkan di hari yang sama saat rilis. Di masa ini Denuvo bener-bener babak belur tuh. Hampir semua game AAA yang rilis pasti ada bajakannya. Udah kayak balik ke zaman CDK atau Securom yang dulu dimana game-game bajakan tuh tersebar di mana-mana. Namun momen comebacknya game bajakan dan berjayanya grup-grup cracker ini nggak berlangsung selamanya ya. Karena seperti yang kita bisa rasain sekarang nih, banyak game baru apalagi yang terang-terangan pakai sistem proteksi anti-temper kayak Denuvo, itu jadi balik sulit buat dibajak. Dan makin jarang pula kita lihat ada game-game baru tuh nongol di website gratisan. Ada apa ya? Setelah melewati puncak kejayaan era game bajakan, sekarang kita bakal memasuki era gelap sebenarnya dari dunia game bajakan. 2018, seorang cracker dengan nama panggung Foxy berhasil ditangkap sama kepolisian Bulgaria gara-gara tindakannya nge-bypass sistem keamanannya Denuvo dan berhasil ngebajak banyak banget game, bahkan jadi tokoh penting kebangkitan game bajakan di era Denuvo awal. Penangkapan Foxy ini seakan jadi peringatan ke banyak grup cracker buat nggak macem-macem sama Denuvo. Meskipun penangkapan ini nggak langsung ngebikin game bajakan hilang dari peradaban, tapi lambat laun peristiwa ini ngebikin para grup cracker jadi lebih mikir dua kali dan hati-hati waktu nyoba ngebobol game yang ada di Denuvo-nya. Puncaknya di sekitar tahun 2020, banyak grup crack itu pada ngilang, terlebih yang biasanya main-main sama Denuvo. CP yang dulunya rajin banget ngebobol game berdenuvo, tiba-tiba aja nggak pernah kelihatan lagi. Terakhir kali kelihatan itu tahun 2021. Sebelum ngilang mereka kayak ngasih hadiah selamat tinggal loh, dengan ngejebol 3 game sekaligus, Mafia Definitive Edition, PES 21, sama Death Stranding. Hilangnya CPL disusul sama pensiunnya grup gede lain kayak Plaza, sampai yang grup paling terkenal kala itu Codex itu juga ikut-ikutan pensiun ngebajak game yang ada di Denuvo-nya. Harapan gamer bajakan tuh cuma satu doang, yakni Empress, satu-satunya cracker yang tersisa dan masih berani bobol-bobolin game AAA. Cuma meskipun jago, si Empress ini terkenal tengil dan tukang ngajak ribut para cracker lain. Jadi posisi Empress di dunia pembajakan sebenarnya terbagi nih, antara dicintai dan dimusuhi. Apalagi doi ini juga terang-terangan minta donasi sebagai syarat biar dia mau nge-crack game. Ya jadi kayak bayar jasa gitu. Padahal dari zaman Empu Gandring dulu ya, kultur pembajakan itu tumbuh karena adanya rasa kompetisi antar grup cracker. Siapa yang paling cepat nge-crack bakal dapat reputasi tinggi dari penikmat game bajakan. Dan itu semua dilakukan secara gratis. Sayangnya era Empress pun juga cepat berakhir. Meskipun berhasil ngebajak banyak game, Empress ngumumin pensiun dari dunia pembajakan game di tahun 2023 kemarin. Gamer bajakan balik murung lagi karena udah nggak ada lagi tuh pahlawan yang ngelawan Denuvo, bahkan sampai sekarang. Pihak Denuvo juga makin beringas dalam mengupdate sistem keamanannya. Bener sih makin kuat, tapi di sisi lain makin ngerepotin gamers, dari mulai nurunin performance game, ngeribetin waktu mau buka gamenya itu yang kudu online dan lain-lain. Di sini benar-benar akhir dari yang namanya game bajakan, buat game yang masang anti-temper Denuvo. Jadi kalau kita tarik lagi pertanyaan di awal, kenapa kok jarang ada game bajakan sekarang? Ya faktornya dari dua alasan ini. Denuvo makin kuat, cracker yang bisa ngebobol sistem Denuvo ini makin sedikit. Bahkan udah nggak ada sama sekali sekarang. Game-game bajakan yang berseliweran sekarang itu kebanyakan adalah game indie, yang mana cukup jarang ya dev indie itu mampu atau mau buat masang Denuvo. Terus nih, game-game yang dijual di GOG, beberapa developer yang ngelepas Denuvo-nya setahun setelah rilis. Jadi sebenarnya game bajakan itu nggak sepenuhnya punah, orang masih ada kok di website-website, masih bisa dimainin juga, asalkan nggak ada Denuvo dan bukan game online, itu semuanya masih bisa dibajak. Nah, dengan keadaan seperti sekarang ini, sebenarnya bisa banget game bajakan itu
total hilang. Tapi dengan satu syarat, semua game yang ada di market itu pakai Denuvo. Untungnya buat gamer gratisan, nggak semua developer game itu mampu atau mau buat nambahin Denuvo ke dalam gamenya. Nah, meskipun begitu, entah kenapa sekarang ini aku lebih ngerasa gitu orang-orang tuh mulai pada ninggalin game bajakan. Nggak separah dulu gitu, waktu ada game baru rilis ya, terlebih di PC ya, langsung pada rame nanyain, mana bajakannya bang? Info buka gratis bang. Itu lebih jarang sekarang. Kenapa bisa begitu? Walaupun udah ada ya sistem anti pembajakan kayak Denuvo gini, tetap aja ini nggak selamanya menghapus pembajakan di industri video game. Apalagi di tanah air kita ini nih ya. Kita negara besar ya, dimana aktivitas membajak game itu udah kayak jadi hal lumrah dan rame dilakuin. Tapi makin kesini, aku tuh makin kerasa kalau di Indonesia ini pemain bajakan makin berkurang. Bukan cuma karena Denuvo makin sakti mandraguna atau crackernya pada ngilang ya. Alasan lain kenapa game bajakan makin jarang ditemuin adalah dari playernya yang mulai beralih ke game original. Kita coba flashback bentar ya. Dulu alasan orang ngebajak selain karena nggak punya duit, ya sesimpel pada nggak tahu kalau yang dimainkan itu game bajakan. Dulu kita ngira beli kaset game seharga 5 ribuan juga dikira udah original. Bahkan dulu tuh nggak mudeng apa itu barang original atau yang bajakan tuh kayak gimana. Tapi setelah informasi lebih gampang didapat, entah itu dari internet, majalah game, kita akhirnya bisa tahu mana game original dan mana yang bajakan. Meskipun masih ngebajak juga ya. Terus akses buat dapetin game originalnya pun juga susah. Kudu punya kartu kredit lah, PayPal lah, pokoknya ngeribetin dan nggak aksesibel ke semua orang. Beda sama sekarang loh, dimana buat beli game itu segampang bayar di warung Madura. Platform distribusi game kayak Steam, Epic, atau PS Store itu sekarang udah bisa bayar pakai e-wallet. Voucher card tuh juga bisa mudah didapetin di Indomaret. Pokoknya udah enak banget lah buat beli game. Terus sekalinya udah beli dan nyobain yang namanya game original, aku berani jamin kalau rasanya susah banget buat balik lagi jadi petani. Kenapa? Karena servis yang dikasih itu beda sama game bajakan. Di game ori ada cloud save, mau ganti PC, install Windows seminggu sekali, itu save-savean gamenya enggak bakal hilang. Terus ada achievement, ini meskipun kedengarannya kayak dapat piala-pialaan doang ya, yang juga nggak bisa bikin bangga orang tua, tapi dengan adanya achievement ini ngebuatku makin semangat buat namatin atau deep dive ke dalam gamenya. Kayak puas banget gitu, bisa ngelarin misi atau tantangan yang dikasih buat bisa unlock ini achievement. Kalau udah dapet pun bisa dipamerin di profile Steam. Jadi friendlist di Steam pun bisa tahu gitu kalau kita udah berhasil namatin gamenya, bahkan jadi king di game tersebut. Nah dari sini sadar gak sih kalau platform kayak Steam itu sekarang rasanya udah bukan cuma toko, tapi udah jadi media sosial buat para gamer. Kita bisa nge-add friend, lihat teman lagi main game apa, pamer screenshot, review game, sampai dekor-dekor profile biar estetik. Ada rasa connected gitu, ada rasa kalau mampir ke profile temen tuh kayak mampir ke ruangan gaming mereka gitu. Belum lagi sekarang Steam ada fitur replay gitu, kayak Spotify Wrap atau YouTube Recap yang ngasih tahu progres gaming kita selama 1 tahun. Dan sebagai warga internet zaman sekarang, bagi-bagiin recap ini adalah ritual wajib di penghujung tahun. Sebenarnya masih banyak lagi ya hal-hal positif dari ngebeli suatu game. Kayak kita tuh jadi bisa lebih menghargai developer. Kita bisa fokus dan menikmati gamenya secara lebih dalam karena ada effort keluarin duit. Kehindar dari virus-virus yang bikin inul lagi dan lain-lain. Nah, fenomena ini akhirnya ngebikin pergeseran mindset komunitas kita sendiri. Kalau dulu kita masih sering dengar orang bacot kayak ngebajak mah nggak bakal rugi developer. Goblok loh, ada yang gratis kenapa kudu bayar? Nah, sekarang oknum-oknum seperti ini kurasain makin berkurang. Orang-orang sekarang lebih respect sama yang beli dan main game original. Banyak banget di kolom komentar itu isinya dorongan positif kayak Tabung aja dulu bang, atau tunggu Steam Sale, itu ntar juga diskon. jadi era game bajakan itu pelan-pelan mati bukan cuma karena Denuvo yang sakti atau crackernya yang hilang, tapi juga karena fasilitas yang disediain Steam dan kawan-kawannya itu terlalu nyaman buat ditinggalin. Kita ada di titik dimana ngebaca itu rasanya jadi kegiatan yang nggak worth it lagi. Buat apa capek-capek nungguin crack bertahun-tahun tanpa kepastian? Ribet ngurusin error, belum lagi kudu inul berulang-ulang gara-gara kena adware iklan obat kuat. Pada akhirnya pembajakan bakal berkurang drastis bukan karena paksaan, tapi karena player yang sadar sendiri. Nah, kalau ngebahasnya bajakan kayak gini menurutku sih nggak cukup ya satu video doang. Soalnya aku baru ngomongin yang ranah PC doang nih, belum yang di konsol, belum yang di mobile. Gimana kalau aku bahas juga tuh di video lain? Nah, sambil nungguin videonya jadi, kamu bisa nonton videoku yang ini nih. Kenapa kita wajib main game bajakan? Sama ini ada game yang dibajak tapi bukan dibajak yang kamu pikirkan ya. 1 juta orang ketipu sama game GTA San Andreas. Kalau kamu gamer sejati, tonton dua-duanya dan jangan lupa cek produk yang tadi udah sempat kutaruh dan jadi member ya biar bisa dapat benefit-benefitnya.